Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kembali saat ini kita bersua dalam program Kasibat, kajian singkat Ba'da Jumat, hanya ada di Masjid Baitur Ridwan, Kota Bogor. Dalam kesempatan ini insyaallah akan sedikit bicara tentang pentingnya barang yang halal atau makanan yang halal. Dalam hal ini pula bahwa sebagai manusia tercipta dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kebutuhan, baikkah berbentuk lahir ataupun batin. Kebutuhan lahir kita itu terbagi tiga: sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan lahir. Kebutuhan batin adalah di dalamnya ada hati, di dalamnya ada batin fuad, yang dalam hal ini tidak akan kita bahas. Akan tetapi dibahasnya adalah tentang lahir kita. Bicara tentang halal adalah berbicara sesuatu yang memang diperintahkan dan dianjurkan dalam agama. Baikkah berbentuk makanan, minuman, benda, pakaian dan lain sebagainya, diusahakan seluruhnya adalah yang halal. Kalau seandainya di antara kita sanggup dan bisa menjadikan diri kita terjaga selalu untuk yang halal dan yang halal, insya Allah kita akan menjadikan efek yang teramat besar dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga dalam doa pun kita meminta kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam kalimatnya, Allahumma rzuq, Allahumma inna atau ini as'aluka rizqan halalan thayyiba. Ada ungkapan doa yang selalu dibacakan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu yang barang yang halal thayyiba, yang baik. Jadi ada kalimat yang memperkuat daripada nilai kehalalan.
bukan sekedar yang dikatakan halal keadaan itu benda, itu barang, tapi thayyibah juga yang akan menjadikan itu barang atau benda amat sangat bermanfaat buat kita. Lalu apa makna dalam doa daripada kalimat halalan thayyiban tersebut? Maka halalan itu akan disortir, difilter dengan keimanan. Orang yang mempunyai kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia itu akan memakan barang yang haram. Gak akan mungkin. Selalu dia akan memakan barang atau benda yang halal. Gak akan pernah berani dia. Kenapa? Iman yang akan menjadikan jawabannya. Sodorkan kepada orang yang beriman. Maaf, contohnya daging babi begitu. Dibikin tah daging babi teh. Kalau emang iya benar dia iman, dia tolak. Kenapa? Daging babi itu haram. Atau jangan daging babi, ada HP tergeletak di tempat umum, orang yang beriman tak akan pernah berani mengambil itu HP. Kenapa? Sadar bahwa itu HP bukan punya dia. Dan nilai kesadaran itulah yang dikomandai atau dikuatkan, pondasinya adalah dengan keimanan. Jadi oleh karena itu bahwa yang dikatakan halalan di sini yang bakal menilainya adalah keimanan. Kalau sudah halalan, nah ini yang keduanya thayyiban. Thayyiban di sini ada kalimatnya, dari sudah halal ini akankah benda ini mengandung maslahat, manfaat untuk diri kita. Dari makanan misalkan, bukan sekedar mengenyangkan itu makanan, tapi makanan itu ada enggak manfaatnya untuk tubuh kita. Khawatir kalau kita mengkonsumsi makanan, minuman halal, ya emang halalnya, tapi ternyata apa? Ternyata kurang bermanfaat untuk diri kita sekalian. Bisa menghancurkan badan kita bila kita berlebihan, dan juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Itu thayyibahnya bahasanya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sekarang kita sudah mampu dan bisa menjaga diri kita tidak jatuh kepada barang-barang yang haram, selalu kita yang halal, apa pengaruhnya? Subhanallah. Saya pernah mendengar dan mengutip salah satu di antara seorang ulama bercerita. Dulu ada seorang anak yang diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke Mekah. Dan ketika itu si anak umur kurang lebih 7 tahun. Melaksanakan minimal umroh lah begitu. Ketika orang tuanya mengajarkan anaknya untuk tawaf, ketika putaran pertama si anak mulai diajak bertawaf, ternyata pas di multazam si anak setelah berkeliling satu keliling, si anak ini langsung pingsan, bahkan seolah kayak orang kesurupan begitu. Kemudian jatuh pingsan, kemudian dibangunkan sama orang tuanya, siuman lagi, bangun lagi, diajak tawaf lagi. Putaran kedua pas sampai multajam, pingsan lagi, kayak orang kesurupan lagi, siuman lagi, bangkit lagi, sampai nggak kelar-kelar tuh tawafnya. Maka kerisauan yang dirasakan oleh ayahandanya, oleh orang tuanya, akhirnya dia datangi jumpai seorang alim ulama di kota Mekah, dan dia pun membawa anaknya. Dan ketika membawa anaknya, subhanallah, diceritakanlah kepada alim ulama tersebut, ya Syekh, ini putraku, aku sengaja bawa untuk bertawaf, aku ajar dia, aku didik dia
supaya kelak nanti dia dewasa terbiasa. Lalu ternyata ketika aku baru ajarkan dia bertawaf 1 keliling nyampe multajam, seolah-olah dia pingsan dan kesurupan. Lalu dia siuman, dia bangkit lagi. Kemudian aku ajak putar lagi, putaran kedua begitu juga. Pas multajam dia pingsan, dia jatuh, kemudian seperti orang yang kesurupan. Siuman lagi, bangkit lagi, ajak lagi bertawaf, begitu dan terus begitu, tak ada. Akhirnya ini tawaf saya, ya Syekh, ada apa gerangan? Maka Syekh tadi langsung menasihati, kalau begitu sekarang kau belilah kurma, cukup 1/2 kilo saja. Kau beli di pasar, dan ketika kau beli 1/2 kilo kurma, kau ambil 1 butir kurma tanpa izin penjualnya. Lalu orang tadi berkata, oh maaf ya Syekh, saya belum pernah melakukan hal itu. Dah, ikutin apa yang aku perintahkan. Tapi itu haram. Dah, lakukan apa yang aku sampaikan. Baiklah kalau begitu. Akhirnya nih si ayah pergi ke pasar. Dia mulai mencari pedagang kurma. Dijumpai pedagang kurma, langsung dia belanja kurma 1/2 kilo. Ketika mulai ambilkan buah kurmanya oleh pedagang, dan ketika si pedagang itu mulai menimbangkan itu kurmanya, dan kemudian dalam kelengahan si pedagang, dia ngambil 1 butir kurma tanpa seizin pedagang kurma. Beres belanja sampai ke Syekh tadi, dan dipasrahkan, ya Syekh, ini kurma aku beli dengan yang halal, dan ini 1 butir yang kau maksudkan yang tanpa izin, berarti haram. Baik kalau begitu, sekarang kau ambil 1 butir kurma ini yang kau ambil tanpa izin daripada penjual kurma, dan kau berikan kepada anakmu. Maka dia menolak, maaf ya Syekh, aku nggak pernah memberikan makanan yang haram kepada anakku. Aku nggak pernah memberikan apapun untuk anakku kecuali yang halal ya Syekh. Dah, berikan makan saja. Tapi ya Syekh, udah berikan saja. Akhirnya dengan keterpaksaan diri, ayahandanya tadi memberikan 1 butir kurma yang diambil tanpa seizin penjual kurma. Akhirnya diberi makan tuh kepada si anak. Dimakan tuh kurmanya sampai habis dimakan. Setelah habis dimakan kurmanya, lalu kata saya, silahkan kau keluar dari rumahku, dan kau mau tawaf pun silahkan. Akhirnya dia mulai keluar rumahnya dari Syekh tersebut, dan kemudian dia mulai melakukan tawaf. Lalu dia memulai tawafnya, putaran pertama lewat multajam, alhamdulillah anaknya nggak pingsan, nggak kesurupan, sehat. Putaran kedua sama, nggak pingsan, nggak kesurupan, sehat, sampai kelar 7 putaran bertawaf. Masya Allah. Seketika dia merasa bahagia, ayahandanya sudah mampu dan bisa mengajar anaknya untuk bertawaf tanpa ada halangan apapun. Akhirnya dia jumpai Syekh tadi. Ya Syekh, alhamdulillah anakku sekarang sudah bisa ikut bertawaf dengan aku, dan tidak ada seperti semula ketika 1 putaran multajam dia pingsan dan juga kayak orang kesurupan, lalu siuman bangkit lagi, tak kelar-kelar. Sekarang alhamdulillah ya Syekh, anakku sehat. Syekh ini malah sebaliknya menangis. Seorang ulama dari Mekah ini menangis. Seraya orang tua tadi berkata, kenapa kau menangis ya Syekh? Bukankah syariat dan juga obat yang telah kau berikan itu manjur? Anakku sehat, tidak pingsan, tidak juga kayak orang kesurupan, sampai bisa kelar melakukan tawafnya. Maka Syekh
dalam kesedihan dan tangisnya berkata, anakmu ketika belum makan satu kurma hasil dari mengambil tanpa seizin pedagang kurma, hatinya masih bersih. Dia lihat para malaikat dan kebesaran Allah di multajam itu, ternyata para malaikat pun ikut serta bertawaf. Maka mental fisik anakmu gak kuat sampai dia pingsan melihat kebesaran Allah semacam begitu. Dan kau ajak putar lagi, dia pingsan lagi karena mental anakmu belum kuat, terbuka batin basirohnya kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara memakan satu butir kurma tanpa seizin pedagang kurma yang haram, menutup hati anakmu sampai tidak melihat lagi kebesaran Allah tersebut. Masya Allah, subhanallah. Inilah efek pengaruh yang betapa besar apabila kita makan barang, minum minuman yang hasil haram atau juga halal. Ada efeknya, saudara. Makanya penting sekali kita selalu berusaha terus dan berusaha bekerja mencari barang-barang yang halal. Khawatir kalau seandainya kita beri makanan minuman hasil daripada yang haram, anak, keluarga, keturunan kita memakannya, itu akan berakibatkan yang teramat fatal. Hatinya bakal tertutup daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya ada ulama yang berpendapat apabila ada orang memberikan anaknya makanan yang haram, maka si anak itu akan jadi bandel, akan jadi juga nakal, akan melawan kepada orang tuanya. Diberi makanan, diberi minuman, diberi fasilitas dari barang-barang yang haram, maka si anak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Inilah pentingnya kenapa kita harus memberi kepada anak dan juga menghasilkan barang-barang yang halal, agar supaya dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang menghalangi tabir antara cahaya Allah dan nur cahaya yang ada dalam hati kita sekalian. Maka oleh karenanya, melalui kasibat ini saya mengetuk pintu hati jemaah kaum muslimin muslimat sekalian. Ayo, hati-hati ketika kita berusaha, hati-hati ketika kita bekerja, hati-hati ketika kita mencari nafkah. Sadari dari nafkah yang kita cari, jangan sampai ada yang tercampur baur dengan barang yang haram. Khawatir akan menjadi dosa dan juga kegelapan dalam hati anak-anak kita sekalian. Saya teringat ibunda saya pernah mengatakan begini, kalau sekiranya anak Umi ada yang bandel, ada yang nakal, dosa apa yang telah Umi lakukan? Padahal sejak lahir sampai dewasanya Umi selalu memberikan makanan dan minuman yang halal. Dari mana ini dosa sampai bisa terjadi kalau seandainya ada anak di antara Umi yang nakal? Masya Allah. Ayo sekalian, dari kesempatan ini jangan sampai kita berani mengambil hak orang, melakukan korupsinya, melakukan kezolimannya, mengambil tanpa ada izin daripada orang lain yang bukan milik kita sendiri, akan berakibat fatal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara kaum muslimin wal muslimat, kiranya inilah yang mampu dan bisa disampaikan dalam kesempatan kasibat, kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan, Kota Bogornya. Ayo terus ikuti kajian kami di setiap hari Jumatnya, dan kalaupun tidak sempat bisa buka YouTube channelnya, yakni Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor. Jangan lupa
subscribe, like, and komennya untuk sodakoh jariah dalam syiar agama Islamnya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.